Ayo, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ruang guru yang mau diwawancarai. Ada si Ade. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miratul Soleha. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya maaf jika mengganggu waktu Ibu. Saya ingin sedikit mewawancara Ibu mengenai pelajaran bahasa Inggris. Silakan. Ya. Sebelumnya yang pertama saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana model apa saja yang Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas ini. Baik. Di kelas ini apa di sekolah ini? Di sekolah ini, mencakup sekolah ini. Baik. Model, metode, dan pendekatan apa ya semacam itu ya. Jadi sebelumnya harus tahu dulu apa itu model, apa itu metode, apa itu pendekatan. Model itu sudah mencakup semuanya. Di dalam model itu ada metode, ada pendekatan, dan lain-lain gitu lah ya. Jadi kalau untuk model, Ibu paling sering menggunakan karena Ibu itu guru bahasa Inggris kelas tinggi, kelas 456. Ibu paling sering menggunakan model PJBL, project. Ya, project PJ ya, bukan PBL ya. Kalau PBL itu kan base learning, kalau project itu berarti membuat produk. Project dan TGT, turnamen game. Jadi kelas tinggi dalam bahasa Inggris itu lebih banyak menggunakan project. Anak-anak lebih tertarik, lebih excited kalau pembelajaran itu membuat sesuatu. Sambil belajar kita akan berkarya, gitu ya. Jadi ini nanti akan ada hubungannya juga dengan P5 di pembelajaran kalau memakai kurikulum merdeka. Ya, kalau kita 13 itu namanya masih project, gitu. Jadi banyak menggunakan project, learning dan DGT. Kalau untuk metodenya ada metode ceramah. Tapi metode ceramah mulai sekarang harus mulai dikurangi ya. Ada praktik, ada pemberian tugas, ada juga penugasan. Itu yang paling sering digunakan guru itu biasanya ya itu praktik, penugasan, ceramah. Masih dominan masih ceramah, tapi itu mulai sekarang harus dikurangi lah. Bukan dihilangkan, dikurangi. Ya, baik. Yang kedua, apa saja sarana dan prasarana yang Ibu gunakan untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah ini? Baik. Jadi kalau dalam pembelajaran itu istilahnya bukan sarana dan prasarana, tetapi alat dan bahan atau media pembelajaran. Ya, baik. Itu semuanya tergantung dengan model yang kita gunakan. Kalau project itu biasanya kita menggunakan yang umum digunakan kan buku paket. Kita pakai buku paket, kita pakai infocus, kita pakai speaker dan lain-lain. Dan juga kalau untuk alat dan bahannya tergantung juga. Kalau misalnya kita memakai model TGT, kita tidak pakai infocus, enggak, karena kita kan mau main game itu biasanya memakai apa? Ya kita sedang belajar apa? Ya jadi yang kalau kita memakai TGT-nya pakai bola, berarti medianya kita pakai bola. Kalau TGT-nya kita pakai misalnya styrofoam, seperti itu gitu ya. Ya berarti kita pakai media styrofoam. Jadi banyak media atau apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu dalam menyusun RPP? baik pertimbangan dalam menyusun RPP. Nah, sebelum menyusun RPP kita kan harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Di situ nanti kita akan mempertimbangkan berapa sih waktu yang kita butuhkan. Itu ada dalam RPP. Media apa saja sih yang kita butuhkan? Model pembelajarannya apa saja? Terus nanti ketika kita melaksanakan di kegiatan intinya, berarti langkah-langkahnya harus seperti apa? Itu semuanya saling berhubungan. Nanti di akhir pembelajaran berarti kita nanti akan membuat penilaian yang seperti apa sih, seperti itu. Jadi kalau untuk RPP, terlebih ini RPP yang terbaru, itu memang hanya mencantumkan 3 saja.
tujuan pembelajaran, kegiatan inti dan penilaian itu yang penting. Tetapi akan lebih baik jika disertakan ketika kita membuat LPP itu enggak. Memang intinya hanya, tujuannya apa sih? Bagaimana cara kita mengajarnya sih? Cara menilainya, itu intinya memang tiga itu. Tetapi kalau biar lebih lengkap, biar lebih mudah, berarti kita sudah mulai mempertimbangkan. Dengan tujuan ini kita memerlukan waktu berapa pertemuan? Nah, di jam pelajarannya butuh berapa sih? Gitu ya. Itu sebagai guru harus tahu membagi. Sudah rangkuman. Paham tidak? Oh iya. Ya, dirasa cukup sekian wawancara dari saya. Yang saya tangkap dari wawancara saya kepada ibu ini, mungkin ibu dalam mengajar bahasa Inggris di sekolah ini menggunakan model project atau model TGT dalam bentuk games. Media-media yang ibu gunakan mungkin terutama bisa menggunakan buku paket atau infokus, speaker atau hal-hal yang bisa mendukung pembelajaran. Ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara dan maaf mengganggu waktunya. Semoga bisa membantu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.